Ya Bapa, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk berkorban bagi kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami selalu mengenang akan kasih Tuhan dan digerakkan untuk menaati kehendak-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dibebaskan di dalam Kristus. Namun bukan dibebaskan untuk berbuat dosa, tapi dibebaskan untuk menuruti kebenaran. Hari ini kami mau belajar bersama dari firman-Mu. Besertalah dengan kami, tolonglah kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu, kerendahan hati untuk menerima firman-Mu, dan ketaatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar semuanya? Ya, shalom juga untuk saudara-saudari kita yang beribadah secara online di rumah ya. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Saya mengajak kita membuka Alkitab untuk membaca dari 1 Korintus pasal ke-6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita tahu tema kita hari ini adalah bebas dari percabulan. Saya tidak tahu pada saat kita mendengar tema ini, apa kesan kita atau apa reaksi atau respon dari dalam diri kita. Mungkin ada yang berkata, kok temanya seperti itu ya? Percabulan. Siapa di antara kita yang melakukan percabulan? Kita mungkin bertanya seperti itu ya. Mungkin karena ini berkait dengan pandangan kita atau definisi kita tentang percabulan yang mau dibicarakan pada hari ini. Kalau percabulan kita adalah seperti yang diberitakan di koran ini, di mana ada anggota DPR ya, dikatakan dilaporkan ke polisi karena dia melakukan tindakan percabulan di 3 daerah. Nah, kalau kita berkata, nah orang seperti ini betul dia sedang melakukan tindakan percabulan. Korbannya cocok untuk dia, bukan untuk saya, begitu ya. Nah, berita seperti ini kita tahu belakangan ini banyak. Dan memang berita itu hanya untuk mereka yang ya sepertinya punya jabatan atau cukup terkenal, atau yang orang yang mungkin kita tidak sangka-sangka, rupanya dia melakukan itu. Contohnya misalnya ada guru agama atau pemimpin agama. Hebohlah itu, virallah itu, dan menjadi berita. Dan kita berkata, kita bukan orang itu. Itu percabulan betul, tapi bukan bagiannya saya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, percabulan itu terjadi sesungguhnya, walaupun tidak diberitakan di koran, terjadi di dalam setiap lapisan masyarakat, di dalam berbagai komunitas, di rumah tangga mungkin, di masyarakat, di tempat kerja, bahkan juga di dalam pelayanan, di dalam gereja. Mungkin. Karena kita melihat bahwa kalau kita melihat percabulan itu sebagai sebuah batas kayak anggota DPR itu ya, sebatas pelecehan seksual, mungkin kita berkata, oh kita tidak seperti itu, anak-anak Tuhan tidak akan seperti itu. Nah, kembali lagi itu bergantung kepada definisi kita tentang percabulan. Sebenarnya apa itu percabulan? Apa yang kita mau maksudkan dengan percabulan itu? Secara umum mungkin kita menganggap percabulan adalah seperti yang tadi ya, mungkin suka berganti-ganti pasangan ya, sering mengunjungi pekerja seks komersial seperti itu, melakukan pelecehan seksual. Oh, itu betul.
percabulan. Dan itu cuma menyangkut sebagian kecil orang. Dan sepertinya di dalam gereja tidak ada orang seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita mengaitkan percabulan juga dengan perzinahan? Karena di buku PBIK yang diterjemahkan Pendeta Hasan Sutanto, dia menerjemahkan kata percabulan di dalam 1 Korintus pasal 6 itu yang artinya porneia. Wah, dari bahasa Yunaninya sudah tahu ya, porneia ya, berhubungan dengan pornografi ya. Porno maksudnya ya. Nah, porneia itu diterjemahkan sebagai perzinahan. Nah, perzinahan itu akan mencakup lebih luas lagi orang-orang di dalamnya. Bukan cuma orang seperti tadi melakukan pelecehan seksual, tetapi seks di luar nikah misalnya, itu juga termasuk di dalamnya, bukan? Hubungan dengan pria lain, pria idaman lain, wanita idaman lain, itu juga termasuk di dalamnya. Walaupun kita tahu itu mungkin tidak akan dilaporkan ke polisi, tidak dianggap kejahatan, tetapi itu juga masuk dalam perzinahan dan dicakup di dalam percabulan ini. Dan kita tahu pada saat kita mengingat kata perzinahan ini, kita teringat akan perintah 10 perintah Allah. Hukum yang keberapa? Yang keberapa? Udah kembalikan kepada guru sekolah minggu ya, udah lupa semua ya. Mungkin kalau saya nggak baca, saya juga udah lupa ya. Hukum ke-7 ya, jangan berzina. Nah, kalau kita baca lagi kitab Injil dan kita membaca perkataan Tuhan Yesus, maka cakupan orang-orang yang berada di dalam percabulan itu akan dinaikkan levelnya menjadi lebih besar lagi. Karena, coba kita lihat apa perkataan firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus menaikkan levelnya lagi, bukan cuma perzinahan secara fisik, tetapi secara hati atau secara pikiran. Jadi, siapa lagi yang bisa melarikan diri atau kabur dari definisi ini? Siapa lagi yang bisa berkata, aku tidak termasuk di dalamnya? Tidak bisa. Semua kita berada di dalamnya. Kalau kita setuju akan definisi ini, khotbah ini adalah diperuntukkan bagi kita semua. Tua, muda, pria, wanita. Karena kita semua adalah orang-orang yang bisa saja berada di dalamnya. Terlibat dalam perzinahan, mungkin tidak secara fisik, tetapi perzinahan secara online misalnya, ya, atau perzinahan secara pikiran misalnya, ataupun yang kita bisa akses dari handphone kita. Yang sekarang begitu mudahnya kita bisa mengakses berbagai konten yang berhubungan dengan pornografi. Dan kita berada di dalamnya. Oleh karena itu, isu ini penting bagi kita semua. Karena kalau tidak berwaspada, siapapun kita bisa masuk ke dalam kubangan dosa percabulan itu. Kita berada di dalamnya dan kita tidak bisa melepaskan diri. Kalau kita setuju akan definisi seperti ini. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan mau dari kita. Tentu saja Tuhan ingin kita lepas dari itu, bebas dari percabulan seperti tema kita hari ini. Kita harus dibebaskan dari itu. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 itu. Kalau kita baca Alkitab kita, 1 Korintus pasal 6, di sini ada judulnya ya, Nasihat terhadap percabulan. Nasihat terhadap percabulan. Jadi kalau kita ingin mencari jawaban tentang percabulan, kita boleh baca perikop ini. Dan saya lihat dari ke-9 ayat ini, cuma ada 2 perintah langsung, kalau kita lihat dari bentuk kata kerja dari bahasa Yunaninya, 2 kata langsung, kata perintah langsung yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus. Itu adalah begini. Satu adalah, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini yang pertama, itu ada di ayat 18a. Ini perintah langsung, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Yang kedua adalah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kalau perintah langsung itu biasanya ciri-cirinya ada kata lahnya ya. Lakukanlah. Ya, jangan cuma ngerti, lakukanlah. Jadi ya, jauhkanlah dirimu dari percobaan, dari percabulan ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini 2 perintah. Kalau bagi kita jemaat, kan ada jemaat berkata begini ya, khotbah itu nggak usah penjelasan terlalu banyak lah ya. Kasih tahu aja apa yang harus kami lakukan. Nah, ini 2 hal ini. Kalau bagi kita yang merasa cukup dengan 2 perintah ini dia. Bawa pulang 2 perintah ini, renungkan dan lakukan. Kita akan terbebas dari percabulan. Ya, jauhkan diri dari percabulan dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi tidak semua orang seperti itu, bukan? Pasti ada orang yang akan bertanya-tanya, kok begitu? Kok saya harus ikut perintah itu? Apa alasannya? Kondisi saya begini loh, kenapa saya harus menuruti perintah itu? Nah, itulah yang mungkin terjadi juga di dalam jemaat Korintus.
Paulus tahu dia tidak bisa dengan begitu saja berkata, dari 9 ayat itu dia langsung 2 kalimat aja. Udah, jauhkan dirimu dari percabulan. Muliakanlah Allah dan tubuhmu. Tidak bisa seperti itu. Karena mereka masing-masing punya alasannya. Kami ini begini loh, kami ini begitu. Masa kami harus turuti itu gitu ya? Nah kalau kita lihat sebenarnya percabulan itu memang terjadi dari sejak zaman dulu bukan? Dari sejak zaman dulu. Dari perjanjian lama kita sudah membaca, dan yang terkenal itu kota Sodom dan Gomora ya. Itu adalah kota yang dikenal sebagai banyak sekali perbuatan asusila di dalamnya, dan Tuhan kemudian menghukum. Dan perbuatan asusila itu, imoralitas itu tidak berhenti di sana, terus berlangsung bukan? Di antara para umat Israel pun terus ada dan berlanjut sampai pada zaman Tuhan Yesus, sampai pada zaman Rasul Paulus. Itulah mengapa Rasul Paulus bisa menuliskan surat ini, karena memang terjadi di antara jemaat. Bayangkan ya, di antara jemaat Korintus itu ada orang-orang yang terjerumus atau terjebak di dalam dosa percabulan. Karena dia mendengar berita tentang hal itu. Bahkan dikatakan yang dia dengar berita itu adalah percabulan yang terjadi, bahkan itu tidak terjadi di orang yang tidak mengenal Tuhan. Lebih parah daripada orang di luar Tuhan, bayangkan. Nah itu yang dia dengar. Oleh karena itu Paulus ingin memberikan penjelasannya kepada mereka. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan berkaitan tentang percabulan. Kembali lagi orang Korintus punya alasannya. Dan hari ini kita melihat mereka rupanya punya slogan, punya moto kehidupan yang melatar belakangi sehingga mereka terlibat di dalam percabulan itu. Satunya adalah dia berkata, segala sesuatu itu halal bagiku. Inilah yang mereka pakai untuk membenarkan diri mereka untuk terlibat di dalam percabulan. Kita tidak tahu memang sebenarnya slogan ini mereka dapat dari mana. Kalau kita baca Alkitab ini seolah-olah Paulus yang berkata ya, bukan ya. Ini adalah kutipan Paulus dari kepercayaan atau pandangan mereka tentang kehidupan mereka. Mereka berkata segala sesuatu halal bagiku. Artinya apa? Aku ini bebas. Apapun boleh kulakukan. Apapun dibenarkan bagiku untuk dilakukan. Akibatnya mereka melakukan dosa percabulan itu. Tapi pertanyaannya adalah, sungguhkah demikian? Nah kita menebak mungkin saja mereka itu ya, mereka salah menanggapi pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus memang mengajarkan tentang kemerdekaan di dalam Kristus bukan? Sebagai orang-orang yang dibebaskan, ditebus, kita merdeka di dalam Kristus. Tapi kalau kita berkata kemerdekaan itu adalah di dalam Kristus, berarti pada saat kita mempraktekkan kemerdekaan itu harusnya adalah tidak bertentangan dengan hukum Kristus bukan? Harusnya seperti itu. Harusnya kalau perbuatan dosa tidak masuk di dalamnya. Dan mereka menyamaratakan itu. Jadi semuanya bebas. Pokoknya saya sudah jadi orang bebas, apapun bebas aku lakukan. Termasuk aku berbuat dosa pun bebas. Tidak ada bisa yang mengatakan, kamu nggak boleh gitu. Tidak bisa. Aku ini orang bebas. Segala sesuatu itu halal bagiku. Oleh karena itu mereka terlibat dalam tindakan imoralitas seksual. Di mana mereka terjerumus di dalamnya. Ada orang-orang yang dikatakan di dalam 1 Korintus, ada yang hidup dengan istri ayahnya. Ada orang-orang yang di sana sering mengunjungi perempuan cabul. Itulah yang terjadi di antara mereka. Dengan alasan segala sesuatu itu halal bagiku. Bebas aku lakukan. Selain itu adalah mereka punya konsep tentang tubuh mereka. Dia berkata makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Dia ingin mengatakan bahwa kalau dosa percabulan itu kayak makanan ini, cuma masalah fisik kok. Nggak ada masalah apa-apa, ini masalah fisik aja. Kalau ini nanti akan binasa, tubuh kita akan binasa, apa salahnya kita lakukan? Tidak ada masalah dengan itu. Itu pendapat mereka. Tapi Paulus mengatakan tidak demikian. Salah kalau kita menyatakan relasi antara perut dan makanan dan menghubungkannya dengan percabulan dan tubuh, itu salah besar. Itu hal yang berbeda. Bahkan dia juga mengingatkan tubuh itu ya, jangan salah ya, tidak binasa loh katanya. Nanti tubuh kita akan dibangkitkan kembali. Tubuh ini penting juga. Jadi bukan seperti pendapat mereka, karena mereka itu dipengaruhi oleh pandangan Yunani mereka. Yang mengatakan fisik itu tidak penting, yang penting itu roh. Karena fisik tidak penting, daging tidak penting, marilah kita berbuat seenak-enaknya dengan fisik itu. Itu tidak penting, tidak bersifat kekal, akan binasa juga. Itu yang mengakibatkan mereka kemudian memuaskan hawa nafsu mereka dengan tubuh mereka, dengan daging mereka. Dan itulah yang terjadi di antara mereka. Dan Paulus mengatakan tidak bisa demikian. Kalau kita sudah disatukan dengan Kristus, bagaimana mungkin kita membawa Kristus untuk disatukan dengan perempuan cabul?
dimasukkan ke dalam tindakan percabulan seperti itu. Sekali-kali tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena kita sudah disatukan dengan roh Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa aku masih bisa bersatu dengan para perempuan cabul itu. Kalau kita baca ini, kita akan kembali teringat akan perkataan atau kalimat di dalam kitab Kejadian. Yang meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging itu adalah persatuan yang bukan cuma masalah fisik saja. Itu adalah keseluruhan dari seseorang. Bukan aspek biologis saja, tapi seluruh aspek kehidupan seseorang disatukan di dalamnya. Dan itu adalah tindakan yang dilarang Tuhan. Pada saat kita sudah bersatu dengan Tuhan, dalam persekutuan yang kudus, masih bisa-bisanya memakai tubuh kita disatukan dengan tindakan-tindakan percabulan seperti itu. Oleh karena itu tidak dibenarkan. Itu tidak bisa jadi alasan bagi kita untuk bertindak dalam percabulan. Kemudian dikatakan bahwa dia menggunakan frasa tidak tahukah kamu. Waktu kita melihat kata ini atau kalimat ini tidak tahukah kamu, ini menunjukkan bahwa pada saat Paulus mengucapkan kata-kata ini seharusnya mereka sudah tahu. Seharusnya sudah tahu. Kalau dia berkata tidak tahukah kamu, iya aku tahu begitu ya. Tidak mungkin mereka akan berkata aku tidak tahu. Karena dia berkata tidak tahukah kamu adalah anggota tubuh Kristus. Kamu sudah ditebus oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya. Bagaimana mungkin kamu memakai dirimu untuk masuk ke dalam percabulan lagi? Tidak mungkin seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Dan kemudian dikatakan ada siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Tadi seperti yang saya katakan. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk terlibat di dalam dosa apapun termasuk dalam dosa percabulan. Dengan alasan apapun. Jadi alasan mereka yang fokus kepada konsep yang salah tentang tubuh mereka itu dipatahkan oleh Paulus. Tidak demikian halnya yang harus dilakukan. Dan yang harus kita lakukan adalah perintah tadi. Jauhilah dirimu, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kalau kita lihat versi yang lain mungkin kita bisa terjemahkan sebagai seperti ini ya. Larikanlah dirimu ya. Kabur gitu ya. Kaburkanlah dirimu dari percabulan itu. Mengingat betapa bahayanya dosa percabulan itu. Ada dua ayat yang kita bisa bandingkan ya. Coba kita lihat sebentar. Oke, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Satu lagi ayat, Efesus pasal 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sudah jelas bagi kita bahwa percabulan itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita. Disebut saja pun jangan. Itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Nah, saya mengambil contoh kedua orang ini. Ini adalah contoh yang begitu terkenal ya di dalam kisah Alkitab. Kenapa tidak bergerak? Oke, ya. Yang kiri adalah siapa? Raja Daud. Yang sebelah kanan adalah Yusuf. Dua contoh klasik yang selalu bisa kita pakai untuk menunjukkan bagaimana seharusnya respon kita pada saat kita menghadapi godaan seksual itu. Kalau kita lihat yang kiri Raja Daud. Hari itu dia santai-santai ya, tidak ikut berperang. Kemudian hari itu sore itu dia melihat Batsheba yang sedang mandi dan dia tertarik secara seksual kepada Batsheba. Apa yang dilakukan oleh Daud? Responnya apa? Dia tidak melarikan diri, dia tidak mundur. Kalau saya mundur saya jatuh ya, tidak mundur ya. Dia tidak mundur tapi dia malah maju. Mengajak dia ke istananya dan melakukan perbuatan perzinahan itu. Bahkan setelah itu akibatnya buruk sekali bukan? Untuk menutupinya adalah mengatur berbagai rencana supaya suaminya si Uria itu juga mati di medan perang. Banyak akibat-akibat buruk yang terjadi kepada Daud karena dia tidak melarikan diri, tidak menjauhkan diri dari percabulan itu. Kemudian yang kedua contohnya Yusuf. Yusuf juga menghadapi godaan yang sama bukan? Godaan dari siapa? Dari istri tuannya yaitu Potifar. Waktu itu kita tidak tahu persis, mungkin saja sebenarnya tidak ada orang ya, tidak ada orang sama sekali yang melihat mereka. Tapi Yusuf tahu Tuhan melihat dia. Dan responnya adalah dia menjauhkan diri dari godaan itu. Dia tidak maju, dia tidak merespon, dia tidak menerima, tapi dia menjauh. Bahkan lebih ekstrim lagi, dia melarikan diri. Nah ini betul-betul melarikan diri dari godaan itu. Coba lihat di dalam dunia ini ada berapa pria yang seperti dia. Yang melarikan diri dari godaan wanita. Ini contoh yang sangat unik dan sangat luar biasa.
Tapi inilah yang harus kita contoh. Karena Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Inilah yang harus kita lakukan. Pada saat godaan itu datang, jangan mendekat, tapi menjauhlah. Jangan berkata, nanti saya dibilang penakut. Tidak, ini bukan saatnya berbicara tentang berani atau takut. Larikanlah dirimu dari godaan itu. Ini ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Billy Graham. Pendeta Billy Graham itu adalah pendeta yang luar biasa yang sangat terkenal di seluruh dunia dan hidup sampai usia 99 tahun, hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun sebelum ulang tahun sudah meninggal, jadi meninggal di usia 99 tahun. Dia berkhotbah dengan luar biasa kepada ratusan juta orang, ke negara, 100 lebih negara, mungkin 200 negara. Dia sudah kunjungi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia luar biasa sekali. Namun orang berkata yang luar biasa dari dia adalah bukan pelayanannya, tetapi adalah integritasnya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa sepanjang hidupnya sampai umur 99 tahun, dia tidak terserempet dengan kasus atau skandal uang lah, skandal perempuan atau wanita lah, dan skandal politik dan sebagainya. Apa rahasianya dari Billy Graham ini? Apakah dia tidak mengalami godaan apapun? Wah, jangan pikir begitu. Godaan dia pasti lebih luar biasa. Karena kenapa? Dia sering travel. Berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hati-hati bagi yang suka travel ya. Karena kalau travel, kenapa bahayanya? Karena orang tidak kenal kita. Kalau di Jakarta mungkin ada yang kenal ya. Ini kalau sama ini temannya siapa, saudara siapa, tetangganya saudara siapa, kita bisa hubung-hubungkan. Tapi kalau kita ke Amerika misalnya, siapa yang kenal kita? Ya bisa saja ada juga. Tapi seperti dia, godaan itu begitu nyata karena dia sering sekali berpergian. Tapi kenapa? Apa rahasianya sehingga dia bisa melawan segala godaan itu? Ternyata dia punya aturannya. Namanya Billy Graham's Rule. Dia tahu akan bahaya itu. Maka sejak awal dia bersama beberapa rekannya, 3 rekannya, mereka membuat satu aturan dalam pelayanan. Ada beberapa aturan, dan aturan kedua yaitu berbicara tentang relasi antara pria dengan wanita. Dia ada satu aturan adalah bahwa dia tidak akan bepergian atau tidak akan makan atau bertemu sendirian dengan wanita lain selain istrinya. Itu aturannya dia. Jadi sudah jelas, kalau ada wanita yang bertemu dia, kalau cuma sendirian, no, tidak gitu ya. Karena pernah ada cerita bahwa Hillary Clinton pernah mau bertemu dengan dia, berkonsultasi dengan dia. Dia kan bukan orang sembarangan. Kalau bertemu di tempat umum dia malu gitu kan. Mungkin dia bilang, oh jangan di sinilah, di hotel aja di atas supaya kita lebih private. Tapi dia tidak, dia menolak. Karena ada aturan yang mau dia ikuti. Nah, aturan inilah yang menolong dia untuk menghindari segala macam godaan itu. Karena dia sudah lepaskan, jauhkan diri dari godaan itu. Dia tidak seperti banyak orang yang berkata, aku tidak akan tergoda lah. Aku ini dari kecil sudah percaya Tuhan. Tiap minggu ke gereja, pelayananku banyak, tidak mungkin aku akan tergoda. Jangan salah. Raksasa rohani seperti dia pun ya tahu akan bahaya itu dan dia menjauhkan diri dari itu. Pernah saya mendengar cerita dari seorang pendeta, cerita ini mungkin juga pernah didengar oleh Bapak Ibu Saudara ya. Dia bercerita bahwa pendeta ini juga sama ya, dia sering berkhotbah di tempat lain. Dan dia berkata, kalau dia khotbah di satu tempat dan dia nginap di sebuah hotel, malam-malam ada yang ketuk pintu, dia berkata. Ini bukan cerita horor ya, bukan. Tapi ini lebih menyeramkan daripada horor ya. Siapa yang ketuk pintu itu? Ternyata ada ya para wanita yang menawarkan diri itu. Ketuk pintu terus. Pak pendeta ini sudah menolak, ya enggak gitu kan. Ketuk pintu terus. Akhirnya dia bohong, dia berkata, sudah, nggak usah ketuk lagi. Saya ini pendeta, ya. Tujuannya adalah supaya, udahlah pendeta nggak mungkin dong, gitu kan. Tapi dia tetap, nggak apa-apa Pak. Kadang-kadang ada pendeta yang buka juga dong. Gitu. Jadi kaget dia gitu ya. Nah, cerita ini bukan untuk mendiskreditkan pendeta ya, bukan ya. Tapi maksudnya adalah ini bisa terjadi juga kepada para rohaniwan, para pendeta, apalagi kepada jemaat. Bukan juga meremehkan jemaat biasa gitu, bukan ya. Tapi ini nyata godaan itu. Oleh karena itu berhati-hatilah, berwaspadalah, khususnya bagi kita yang sering jauh dari keluarga. Lalu kita berkata, saya nggak mungkin lah bisa terjebak di dalam dosa seperti itu. Oke, perjalanan secara fisik mungkin tidak, tapi bagaimana perjalanan secara rohani misalnya? Dengan pikiran kita, dengan apa yang kita tonton, apakah kita bisa menjamin kita bisa bebas dari semuanya itu? Khususnya pada saat kita
sendirian misalnya, coba teliti dan lihat kapan waktunya kita itu gampang sekali tergoda untuk hal itu. Apakah waktu kita sedang stres, sedang capek sekali, sedang merasa aku sudah berusaha banyak, tidak ada yang menghargai, lalu udah aku butuh hiburan begitu ya. Atau ada pada saatnya ada orang yang merasa begitu bersemangat, akhirnya dia juga terjebak dalam hal itu. Berhati-hatilah, kita semua bisa terjebak dalam berbagai godaan seksual itu. Dan kita punya titik kelemahan kita masing-masing. Punya waktu atau situasi yang tepat untuk digoda. Dan setan tahu itu, iblis tahu itu. Dia tahu kelemahan kita. Oleh karena itu, jalan keluar yang paling utama adalah tadi. Kaburkanlah dirimu, jauhkanlah dirimu. Jangan menghadapi dengan berkata, aku ini berani, aku tidak takut. Karena aku juga pernah mendengar katanya, ada orang misalnya, oh saya tidak takut ke pelacuran. Karena kenapa? Saya tujuannya baik kok untuk menginjili. Mungkin tidak terjadi seperti itu ya. Nah itu hal-hal alasan-alasan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita lihat, saya bukannya mau lihat, bukan saya yang search kok, bukan saya yang cari, dia kirim ke sini kok. Apa salahnya begitu kan? Nah, mungkin kita bisa membuat berbagai macam alasan untuk membenarkan tindakan kita. Tapi hati-hatilah bahwa itu semua adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Yang kedua kita lihat, setelah kita menjauhkan diri pencabulan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan penjelasan tadi. Ya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kenapa? Karena tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Bagaimana mungkin kita membiarkan diri kita untuk terjerat di dalam percabulan? Kalau Tuhan sudah mengorbankan diri demikian rupa, mengorbankan tubuh dan darah yang di kayu salib, mencurahkannya demi kita untuk menebus kita, supaya kita lepas dari kungkuan dosa. Bagaimana mungkin kita dengan sengaja masuk lagi ke dalam kubangan dosa itu? Kalau kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa itu, bagaimana mungkin kita dengan sengaja masuk lagi ke dalamnya? Ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Tiap kali kita terjebak atau tergoda akan hal itu, ingat saja, Roh Kudus ada di dalamku, Tuhan bersamaku. Biarlah itu juga mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi pikiran kita dan tindakan kita, supaya kita bisa terhindar dari percabulan. Ada beberapa ayat yang kita bisa baca juga. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus dari segala cara hidup yang sia-sia oleh darah Kristus yang tak bernoda dan bercacat itu. Masihkah kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita ke dalam percabulan? Satu lagi ayat, Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, karena diri sendiri bukan milik kita, milik Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama. Dengan mengingat segala kebenaran ini, lihatlah kehidupan kita. Pakailah segala apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ini bukan milik kita. Kita milik Tuhan. Harus kita jalani kehidupan kita dengan caranya Tuhan. Pakailah mata kita, telinga kita, tangan, kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah pikiran kita, sikap hati kita, perbuatan kita juga demi kemuliaan Tuhan. Dan pakailah kaki kita, kehidupan kita menjadi saksi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu ayat dari Rasul Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dua perintah langsung itu ya, jangan lupa ya, bawa pulang itu ya. Jauhkan diri dari percabulan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Kalau yang lain lupa nggak apa-apa, ini ingat dua ini cukup ya. Nah, terakhir saya akan menutup dengan sebuah cerita dari seorang saudara. Saudara ini selama ini dia rajin beribadah, bahkan melayani di sebuah gereja. Tapi mungkin setelah pandemi, ya dia kan di pandemi itu tidak ada kerjaan, mungkin dia banyak menonton berbagai video, pengajaran dan sebagainya. Dan rupanya dia mengubah pandangan teologisnya begitu ya.
Akhirnya saudara ini memutuskan bahwa dia tidak mau lagi melayani gereja itu. Alasannya kenapa? Karena di gereja itu dalam susunan liturginya ada masa di mana kita harus bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak setuju. Tidak perlu kita mengakui dosa lagi, kita sudah dibebaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu lagi bertobat di hadapan Tuhan, tidak perlu lagi. Saya menebak apa yang dia percayai adalah pengajaran hyper grace itu ya. Yang menekankan tentang anugerah-anugerah tapi mengabaikan pengajaran tentang pertobatan. Mengabaikan tentang pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Padahal tadi kita sudah nyanyikan juga. Ada ayat mengatakan jika engkau mengaku dosamu, dia adalah setia dan artinya kita harus mengaku dosa, bukan? Nah itulah yang terjadi kepadanya. Dia merasa dirinya sudah bebas dari segala macam aturan. Dari segala macam dosa itu, tapi dengan aplikasi yang berbeda. Tidak perlu lagi mengakui dosa. Aplikasinya dan konsekuensinya adalah, saya juga boleh buat dosa dong. Kenapa? Tidak perlu diakui kok. Tuhan sudah menebus semuanya. Jadi saya bebas untuk melakukan apa saja dengan tubuh saya, dengan hidup saya. Berhati-hatilah dengan konsep pemikiran kita. Ada orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan karena memang dia tidak mau taat. Tapi juga ada orang yang alasannya saya mau taat tapi dia dengan konsep yang berbeda. Demikian pula para orang Korintus itu bukan? Dia punya konsep kebebasan dalam Kristus yang berbeda. Demikian pula orang ini. Dia punya konsep yang berbeda. Yang mengatakan bahwa saya bebas untuk melakukan dosa karena saya milik Kristus. Sebaliknya adalah kita bebas untuk melakukan kebenaran yang betul. Kita bebas untuk tidak melakukan dosa, itu yang betul. Bukan malah sebaliknya, bukan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dengan waktu kita yang tidak terlalu banyak ini, kita bersama-sama merenungkan tema ini. Kita tahu semua kita mengalami hal ini dan kita perlu dibebaskan dari percabulan. Nah pertanyaannya adalah, kita adalah termasuk orang yang mana? Orang yang hampir digodai oleh percabulan, atau orang yang sudah berada di dalam percabulan, atau orang yang sudah berada di dalam dan sudah begitu dalamnya dan susah lepas, termasuk yang mana? Atau orang yang sudah bebas dari percabulan? Saya tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh berada di dalam percabulan dan siapa yang tidak. Tapi ingatlah bahwa itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan ingin kita bebas dari segala macam percabulan. Oleh karena itu jika kita berada di dalamnya, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Kiranya Tuhan yang mengampuni kita. Supaya kita bisa lepas dari dosa itu. Kalau ada orang yang merasa, aduh saya sudah susah sekali, saya sudah begitu terjerumus, tidak bisa lepas lagi. Mari carilah orang yang Anda kenal, para hamba Tuhan atau orang yang bisa membimbing Anda, yang bisa secara pribadi menuntun Anda keluar dari masalah itu. Atau Anda punya kelompok-kelompok kecil, LG, biarlah teman-temanmu itu juga menjadi pendukungmu di dalam menghadapi dosa seperti itu. Kita tahu manusia lemah, kita senantiasa akan digoda dan digoda. Nah kita tidak kebal. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Kalau dengan mengandalkan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Mari kita datang kepada Tuhan, tolonglah aku yang berdosa ini. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku tidak bisa lepas dari kuasa ini. Kiranya Tuhan tolonglah aku, tariklah aku keluar. Karena aku ingin berubah. Aku ingin berubah ya Tuhan, menjadi yang seperti yang Kau ingini. Biarlah Tuhan menolong kita. Dan mengingatkan kita akan firman Tuhan hari ini. Jauhkanlah diri kita dari percabulan. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami tahu kami orang yang lemah, kami gampang digoda, kami gampang jatuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa lepas dari segala macam kungkung dosa percabulan ini ya Tuhan. Kami tahu mungkin di antara kami ada yang juga sudah terjerumus begitu dalam. Kami membutuhkan pertolongan yang khusus, kiranya Tuhan sediakan orang yang bisa menolong kami ya Tuhan. Nah, jika kami adalah orang-orang yang sedang digoda, biarlah jauhkanlah itu godaan dari kami. Dan tolonglah kami untuk bisa membuat aturan bagi kehidupan kami. Biarlah kami mengerti kapan waktu kami begitu mudah untuk digoda. Sehingga kami bisa dilepaskan dari godaan itu. Tuhan tolonglah kami yang lemah, yang terbatas ini ya Tuhan. Yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Berbelas kasihlah kepada kami. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.